Halo kawan-kawan, akhirnya saya bisa bikin video lagi setelah beberapa hari menjalani kesibukan yang sebenarnya nggak guna ya. Ya, karena saya cuma sibuk tidur, sibuk mikirin konsep, sibuk ngegalauin konsep ataupun ide-ide konten yang mungkin bisa menarik, dan akhirnya saya memutuskan untuk bikin video ini. Meskipun saya nggak yakin kalau video ini bakal menarik dan video ini akan kalian tonton dalam durasi yang cukup panjang, bahkan dalam durasi sampai selesai. Tapi yang pasti di YouTube ini isinya adalah konten-konten tentang keresahan-keresahan yang saya rasakan dan yang ingin saya sampaikan, karena saya nggak punya tempat curhat yang baik, nggak punya tempat curhat yang konsep pemikirannya sama seperti saya. Makanya saya buat konten-konten yang seperti ini dengan harapan saya dapat menemukan teman-teman yang pola pikirnya sama seperti saya. Yang akan saya bahas di video kali ini adalah tentang konsep senioritas ya. Konsep senioritas. Konsep senioritas ini seperti yang kita ketahui bahwa konsep ini sudah ada sejak dulu. Sudah lama sekali konsep senioritas di kampus ini mengakar kuat. Entah siapa yang pertama kali memunculkan konsep ini, yang pasti saya yakin bahwa konsep ini awal mula kemunculannya itu memiliki tujuan yang baik. Dengan konsep senioritas seperti ini, seseorang yang dulu bisa menjadi cerdas, orang yang malas bisa berubah karakternya menjadi karakter yang sebaliknya karena konsep senioritas. Dan bahkan orang yang sebelumnya bukan siapa-siapa bisa dikenal oleh banyak orang karena konsep ini. Ya, karena mereka tertib dengan seniornya mereka, ya kan? Tapi apa jadinya ketika konsep senioritas ini disalahgunakan oleh oknum-oknum senior di kampus yang ingin menggunakan juniornya sebagai budak. Ya, sebelumnya saya ingin memberitahu teman-teman bahwa saya masuk kampus di salah satu kampus negeri yang ada di Sulawesi Selatan, dan yang saya bicarakan pada video kali ini adalah tentang konsep senioritas yang saya dapatkan sejak tahun 2017 itu hingga sekarang. Entah bagaimana konsep yang sebelumnya, sama atau tidak, saya nggak tahu. Kalau ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Dan mungkin saja informasi yang teman-teman berikan bisa menjadi referensi buat saya dan menjadi juga referensi buat teman-teman penonton yang lainnya. Well, ada hal yang sangat saya rasakan, yang saya tidak suka dalam konsep senioritas ini. Hal itu adalah hukum senioritas dengan dua pasalnya yang menjebak itu. Ya, yang pasal pertamanya senior tidak pernah salah, dan pasal keduanya apabila senior bersalah maka kembali ke pasal 1. Hukum atau dua pasal ini menurut saya sangat-sangat menjebak junior, apatah lagi junior yang tidak pernah melawan atau penakut. Dan anehnya, yang kerap kali menggunakan dua pasal ini untuk menjebak juniornya agar tetap loyal kepada mereka itu adalah orang-orang yang menganggap dirinya intelektual. Orang-orang yang menganggap dirinya memiliki intelektualitas yang tinggi. Padahal ketika kita ingin pelajari, sebenarnya intelektualitas itu gak seperti itu. Apatah lagi di negara demokratis seperti Indonesia ini. Intelektualitas itu sangat terbuka, sangat open minded, dan sangat demokratis. Jadi kalau ada orang yang mengaku dirinya intelektual atau memiliki kecerdasan yang tinggi, memiliki intelektualitas yang tinggi, tapi nggak open minded, ya itu mah bullshit kalau buat saya, omong kosong. Dan anehnya tidak ada yang benar-benar berusaha untuk menentang konsep ini. Tidak ada yang betul-betul memperlihatkan dirinya menentang konsep ini. Dan akhirnya konsep ini menjadi sebuah budaya yang sangat dapat merusak teman-teman mahasiswa, utamanya mahasiswa-mahasiswa baru. Orang yang kerap kali terjebak akibat konsep ini itu biasanya mahasiswa baru atau maba ya. Kenapa? Karena maba itu ibaratnya sebuah kertas kosong yang masuk di lingkungan universitas. Dan doktrin yang pertama kali masuk, maka itulah yang mempengaruhi pola pikir mereka selama mereka berada di universitas,
khususnya dalam tingkatan semester 1, 2, hingga 3 ya. Dan pada akhirnya ketika mereka menginjak usia semester 4 ke atas, biasanya banyak yang sadar dan mulai memilah-milah senior. Pertanyaannya, senior seperti apa sih yang harus kita ikuti? Senior yang bagaimana sih yang harus kita ikuti? Kalau saya pribadi, saya menetapkan seorang senior atau seorang kakak kelas itu didasarkan pada apa yang mereka sampaikan ke saya dan bagaimana keterbukaan mereka ke saya. Karena banyak senior yang ngakunya idealis, ngakunya aktivis, tapi ternyata di balik layar mereka menjual idealisme mereka, dan pada akhirnya jadi korban adalah adik-adiknya, junior-juniornya yang terlalu fanatik pada dia. Kalau saya pribadi ya, saya lebih memilih disebut sebagai orang yang pragmatis. Setidaknya saya terbuka, saya nggak menutupi apa-apa, daripada saya selalu mengatakan bahwa saya ini idealis loh, saya ini gini loh, tapi ternyata saya merupakan orang yang suka juga nyari duit dari menjual idealisme. Misalnya dengan aksi 86, ya berdasarkan pengalaman saya juga pernah jadi mahasiswa yang dijual oleh senior. Saya pernah mengikuti sebuah aksi demonstrasi di Kota Makassar yang ternyata aksi itu aksi 86. Tapi tidak heran sih, karena waktu itu konsolidasi pertama saja kami lakukan di warung kopi, salah satu warung kopi. Kemudian setelah aksi demonstrasi kami juga kembali ke warung kopi seperti itu, dan pada akhirnya hingga beberapa waktu setelah aksi itu berlalu, saya tahu kebenarannya bahwa aksi itu merupakan aksi 86. Well, mungkin itu saja isi konten kali ini. Mungkin kontennya nggak bermanfaat sama sekali, dan terima kasih sudah nonton. Mohon maaf karena nggak berkualitas banget ya yang saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, karena saya yakin konten-konten berikutnya akan jauh lebih baik dari ini. Thank you.